Setali tiga uang dengan pasangan Anang Ashanty, musisi kawakan Iwan Fals rupanya tengah berbahagia. Dalam sebuah pagelaran opera Diponegoro, ia terpilih untuk menginterpretasikan musikalnya tentang Babat Diponegoro. Pagelaran opera yang akan digelar bertepatan dengan hari kelahiran Pangeran Diponegoro, 11 Desember 2011 ini, mementaskan koreografi, pesan, penari, musik, dan skenografi yang berbeda dengan pertunjukan-pertunjukan opera Diponegoro sebelumnya. Ku nafas di jiwamu, kau pantai di lautku. Bagi pasangan duet yang berencana akan menikah ini, perjalanannya di Raja Ampat menjadi pengalaman baru bagi mereka. Bahkan mereka pun tidak mengira jika lagu yang mereka bawakan saat di atas panggung itu diikuti para penggemarnya. Saling mencinta. Ya pemirsa, tadi kita udah selesai nyanyinya. Mas Anang ngajak ke depan-depan. Lihat kan orang Papuanya tadi, karena memang antusias dari mereka, kita juga nggak nyangka sampai kayak gitu, dan hafal lagunya kita juga nggak nyangka. Tapi ini lihat, udah gosong. Terpuaskan dengan tempatnya, pengalaman kita, dan tadi kita menghibur teman masyarakat yang ada di sini juga, orang-orang pemerintahannya juga gitu. Jadi alhamdulillah semuanya juga lancar. Usai menghibur masyarakat Waisai, malam harinya mereka pun langsung menuju salah satu kedai makan yang menyajikan aneka menu makanan khas pulau tersebut. Ini sagunya, tuh. Terus ini ikan kuah kuningnya. Jadi ini kita makannya kayak sagu gitu tuh. Tuh. Kayak jelly. Kok enak banget. Ini nama makanannya adalah bapeda. Papeda. Oh, bapeda. Tulisannya sama itu bape. PE sama bape. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Mbak, saya bapeda nggak apa-apa mbak. Saya nasi putih aja dah. Enak tau Mas. Kurang bisa saya mbak, maaf. Ini kan makannya. Madura mbak. Ini sagu Mas, makanan khas Sunda. Enak banget nih. Nggak bisa. Ya menurut aku makanannya enak banget. Menjejakkan kaki di Taman Wisata Raja Ampat rasanya kurang afdol jika tidak menikmati panorama keindahan alam bawah lautnya. Lantas seperti apa aksi seru Anang dan Ashanty kala tengah bersnorkeling di Laut Raja Ampat? Perjalanan Anang Ashanty ke Raja Ampat menjadi penegasan kalau cinta di antara keduanya masih terjaga rapi hingga hari ini. Aksi Anang Ashanty di kota Waisai, Papua Barat kian seru. Usai menghibur warga Waisai lewat beberapa tembang andalannya dan juga menikmati makanan khas pulau tersebut, kini tibalah waktunya bagi mereka untuk menikmati keindahan bawah laut Raja Ampat. Dengan ditemani panorama indah pulau tersebut, pasangan kekasih ini pun memadu cinta kasih mereka dengan bersnorkeling menikmati keindahan bawah laut Raja Ampat.
Iya pemirsa, sekarang kita berdua sudah siap-siap ke breakfast. Sekarang kita udah siap-siap mau snorkeling. Tapi karena kapalnya, boatnya nanti datangnya setelah makan siang. Jadi kita sekarang snorkeling dulu di dekat-dekat sini. Ya dengan alat diving, alat snorkelingnya. Ini makanya pakai. Kalau takut hitam jangan ke pantai. Ya pasti kalau dari sini udah pasti lebih pasti hitam ya karena kena matahari. Nah, kamu pas tuh. Coba. Ya, jangan ngomong karena di dalam laut juga kelihatan. Benar-benar yang satu. Masuk warna. Jadi sudah ada persiapannya, udah pakai nih baju snorkeling, sepatu snorkeling, nantinya pink buat napas, sininya sepatu katak aku. Usai mempersiapkan semua perlengkapan snorkeling, keduanya pun tanpa basa-basi langsung menyelam dan menikmati setiap inci keindahan panorama bawah laut pantai tersebut. Emang lu preman kan? Tekong preman. Awas mas. Aku kalau lihat di bawah itu rada takut. Padahal dangkal. Apalagi binatangnya gitu. Kata ngeri. Jauh. Udah jauh tadi ke sana, tapi katanya suka ada ikan yang makan kaki. Jadi takut. Malah mau dimakan ikannya. Tak puas bersnorkeling di bibir dermaga, keduanya nampak penasaran ingin menjajal bersnorkeling ke tengah pulau dengan kedalaman 20 meter. Pada saat tengah menyelam, pagutan kemesraan ikan-ikan kecil di dalam laut seolah menggambarkan kemesraan liburan dua sejoli ini. Tadi kita udah sukses dengan tempat pertama, keren banget, sampai lama banget aku di bawah nggak naik-naik. Terus karena yang nge-guide juga oke banget, jadi ngasih tahu banyak ikan yang bagus-bagus. Ini tempat yang berikutnya lagi, ketinggian 20 meter. Lihat tadi kita lama banget, jauh banget. Terus di bawah aku paling jauh sendiri, berdua sama sana. Kita pegangan tangan, di tangan kita ada ikan-ikan kecil. Ya mas ya, kecil-kecil. Terus yang paling oke-nya ada ikan gila di bawah tuh, ikan yang warna-warni orange, pink ada ya, garis-garis semua yang digambar yang kita lihat ada tadi di bawah. Ya, kemesraan demi kemesraan yang terbangun di Raja Ampat ini jelas semakin menegaskan jika cinta di antara keduanya masih terjaga rapi hingga detik ini. Dan jika tidak ada aral melintang, keduanya pun akan segera menetapkan tanggal pernikahan yang sempat mengalami penundaan. Kita sebenarnya udah hampir setahun kenal, kita udah tahu satu sama lain gitu. Cuma kan belum pernah ada kejadian yang seperti di tempat yang seperti kemarin. Ternyata kita saling maksudnya kita biasa hidup di Jakarta dengan seperti itu, terus kita pindah ke tempat lain yang jauh 180 derajat seperti yang kita biasanya, ya kita mencoba menikmati saling menghibur gitu, ngerti nggak? Kita ngakuin apa kayak ketawa apa, jadi nggak dibuat boring. Kalau nggak bisa berantem kan, bisa ini ngapain gitu. Tapi kita mencoba dan aku lihat kita menikmati itu gitu. Dapat lah mudah-mudahan. Kalau nggak ada bebe mungkin cepat katanya. Kalau nggak ada itu cepat insya Allah. Setali tiga uang dengan pasangan Anang Ashanty, musisi kawakan Iwan Fals rupanya tengah berbahagia. Dalam sebuah pagelaran opera Diponegoro, ia terpilih untuk menginterpretasikan musikalnya tentang Babat Diponegoro. Pagelaran opera yang akan digelar bertepatan dengan hari kelahiran Pangeran Diponegoro, 11 Desember 2011 ini, mementaskan koreografi, pesan, penari, musik, dan skenografi yang berbeda dengan pertunjukan-pertunjukan opera Diponegoro sebelumnya. Iya pasti senang, saya suka dan ini kesempatan buat saya untuk berkomunikasi, berekspresi. Kebetulan Mas Don, seorang profesor di bidangnya, sangat menguasai persoalan. Lalu tema yang dibawa pun juga luar biasa. Beliau memainkan ini sudah lebih dari 15 tahun.
Diponegoro. Dan saya terpilih untuk membawakan syair-syairnya Diponegoro, tafsir. Itu waduh, ya nggak ternilai buat saya. Cuman lebih khusus saya berpesan sama teman-teman yang senang nulis. Ini menarik. Jadi selama ini kita tahu bahwa Diponegoro kan senang perang pupuk begitu. Rupanya perang yang paling dahsyat dari Diponegoro adalah perang tulisnya dia itu. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari serta cek dan dicek dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.